Salam Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini saya akan mengajak kita untuk memahami bagian daripada firman Tuhan dari kitab Perjanjian Baru 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 20 sampai dengan 28. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu saat ini. Engkau sungguh baik di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan saat ini kami mau memahami firman-Mu dan Engkau mengurapi serta mengutus hamba-Mu saat ini. Berkaryalah dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, sehingga kami dimampukan, baik hamba-Mu yang menyampaikan, bahkan juga jemaat terkasih Tuhan yang mendengar serta memahaminya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 20 sampai dengan 28 dengan judul kebangkitan kita. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja, sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut, sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk di dalamnya. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melewati firman Tuhan pada saat ini, kita memahami tentang bagian judul yang telah dibacakan. Dan saya akan membawa kita dalam perenungan mengenai firman dalam batasan ayat 20 sampai dengan 28 yang saya tekankan untuk kita pada saat ini melewati ayat yang ke-20 yang berbunyi demikian. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Bapak Ibu Saudara, peristiwa kebangkitan Kristus merupakan peristiwa yang sangat penting dan mendasar. Tidaklah berlebihan jika kita ataupun seluruh umat yang bisa merayakannya. Misalnya dalam perayaan Paskah. Banyak cara yang dilakukan dalam rangka merayakan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Misalnya mencari telur. Dalam artian telur itu melambangkan kehidupan baru. Atau bermain dengan kelinci. Dengan pemahaman pengertian bahwa hidup dalam kelimpahan dan berkat Kristus. Bapak Ibu, saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kristus bangkit dari antara orang mati adalah suatu fakta kebenaran yang tidak dapat dipungkiri karena ia adalah yang sulung yang dikatakan dalam firman ini atau yang pertama bangkit dari antara
orang mati yang tidak meninggal lagi. Itu sudah pasti dan memang sudah kita pahami di dalam kehidupan kita masing-masing, dan hidup terus untuk selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih, kebangkitan Kristus menjadi sangat penting. Kenapa? Karena mengalah kematian. Mengapa mengalah kematian? Dalam hal kalau kita mau mempertanyakan, mengapa kematian mesti dikalahkan? Itu sesuatu pertanyaan yang sangat mendasar juga bagi kita. Oleh karena itu, maka diberikan pemahaman bagi kita sekalian. Pertama, kematian merupakan realitas yang paling menghancurkan keberadaan manusia dibandingkan dengan realitas penderitaan yang lainnya. Kemudian yang kedua, kematian merupakan puncak atau titik kulminasi dari seluruh ketiadaan hidup manusia. Kemudian yang ketiga, kematian merupakan akhir dari totalitas keberadaan hidup manusia, di mana memisahkan secara eksistensial dengan sesama atau orang-orang yang masih hidup. Nah, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kemudian yang keempat, dalam pemahaman untuk kita menjawab pertanyaan tersebut, kematian merupakan tembok pemisah yang tidak mungkin dapat dilampaui atau yang tidak mungkin dapat dilompati atau diterobos oleh siapapun juga. Dan kematian tidak dapat dihindari dengan cara apapun. Maka yang dapat dilakukan oleh manusia hanyalah meratapi atau menangisinya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi kebangkitan Kristus memberikan pengharapan akan keberlangsungan kehidupan dan melenyapkan ketakutan di balik kematian. Jadi kebangkitan Kristus adalah pintu yang menembus kepada suatu realitas yang lebih kekal, sehingga manusia dapat melewati ketiadaan eksistensinya menuju realitas keselamatan ilahi. Bapak Ibu jemaat terkasih yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, peristiwa kebangkitan Kristus merupakan peristiwa robohnya tembok kematian yang memisahkan kehidupan kekal, di mana di sana yang disediakan oleh Allah dengan ketiadaan hidup manusia. Sehingga sangatlah tepat suatu puji-pujian atau dalam bahasanya doksologi yang dinyanyikan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 54b sampai dengan 57 yang berbunyi demikian. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kebangkitan Kristus menempatkan maut dan kematian bukan lagi sebagai sesuatu yang membinasakan atau tanpa pengharapan. Karena dengan kebangkitan Yesus Kristus, maka tersedialah pengharapan dan jaminan keselamatan yang pasti. Kiranya melewati firman Tuhan ini, Bapak Ibu sekalian semakin diberkati. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu pada saat ini bagi kami. Biarlah kami pahami dan kami renungkan, kami lakukan di sepanjang hidup kami masing-masing. Berkaryalah selalu dan utuslah kami sebagai saksi Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.